Kamasutra. Ada musuh menyusup ke pihak kita. Dia menyamar sebagai Winarti dan Enang Sunarsi. Ini pedang Andika. Untuk tidak jatuh ke tangan orang jahat. Saya hanya minta diajari ilmu pedang. Saya akan memberikan Tuan ilmu pedang yang nomor 1. Tiupkan ke muka Kiai Jamas. Sekarang kembali lagi cepat, sebelum mereka mencari kalian. Hebat, berani kau mendatangi seorang macan. Rindi Antika? Bagus, kau masih mengenali aku. Di awal episode ini, kita menuju pada Rindi Antika dan Kenting Sari yang di saat itu sedang memergoki Nyi Blorong yang menyusup ke wilayah mereka. Mereka berdua pun kini juga telah mengetahui kalau istri dan anak Kiai Jamas yang ada di Pasenggerahan saat ini adalah palsu alias anak buah Mak Lampir. Nyi Blorong yang merasa bahwa rahasianya telah terbongkar oleh kedua wanita yang berada di depannya itu pun kemudian segera menyerangnya, dan ia ingin membunuh mereka yang telah terlanjur mengetahui rahasia sandiwaranya. Pertarungan mereka pun berjalan alot, namun sepertinya tidak dapat dipungkiri bahwa Nyi Blorong lebih unggul karena pengalamannya yang sudah begitu panjang, sehingga ia dapat menguasai pertarungan dan hampir saja memenangkan pertarungan kalau saja Bagus Sajiwo tidak segera datang. Kedatangan Bagus Sajiwo benar-benar membuat sekutu Mak Lampir itu terkejut. Kenting Sari juga hilang. Ya. Mak Lampir. Mak Lampir? Ya, aku yakin orang yang menolong Nyi Blorong dan menculik Kenting Sari adalah Mak Lampir. Kalau begitu, cepat kita kejar. Jangan, berbahaya. Sebaiknya sekarang kita tangkap 2 orang anak buahnya yang menyamar sebagai anak dan istri Kiai Jamas. Hah? Bagus Sajiwo yang akan mengejar Mak Lampir pun langsung ditahan oleh Rindi Antika karena ada hal yang menurutnya lebih penting, yaitu menolong Basir dan menangkap anak istri Kiai Jamas palsu yang kini masih berada di Pasenggerahan. Mereka pun kemudian membagi tugas, di mana Bagus Sajiwo bertugas ke pinggir telaga tempat Basir berada, sedangkan Rindi Antika menuju Pasenggerahan guna melapor pada Kiai Jamas. Sementara itu, di Pasenggerahan tampak para kiai yang sedang berdebat dengan Jatmiko tentang Grandong yang menurut pemuda itu masih bisa dirubah menjadi makhluk yang lebih baik. Sedangkan menurut para kiai, Grandong harus tetap dimusnahkan karena mau tidak mau ia pasti akan memakan korban manusia lagi. Jatmiko mengatakan bahwa ia perlu waktu untuk mendidik Grandong agar akhlaknya baik seperti manusia biasa. Namun Kiai Jamas pun mempertanyakan apakah selama menunggu waktu tersebut Grandong bisa tidak memakan darah manusia. Mendengar kata-kata Kiai Jamas, Jatmiko yang sangat bersikeras diri itu pun tetap berusaha menjawab pertanyaan sang Kiai. Ya, saya akan mencari orang-orang jahat sebagai korbannya. Tidak bisa. Orang-orang jahat pun perlu dilindungi nyawanya. Sebab suatu ketika nanti, jika mereka sadar dan bertobat, mereka akan menjadi orang baik. Sedangkan Grandong, titisan iblis, yang dididik berbagai macam setan. Grandong harus dibunuh. Silakan. Tapi saya akan tetap membela Grandong, walaupun nyawa Grandong terancam. Kini kita menuju pada Kamasutra yang di saat itu baru saja menolong seorang biksu Tibet yang baru saja dikalahkan oleh 2 orang golongan hitam yang mencegatnya di tengah hutan. Mereka menggunakan bubuk racun untuk menaklukkan sang biksu sehingga membuat matanya buta.
Namun beruntung, Kamasutra segera datang untuk menyelamatkan orang asing tersebut, dan kini ia membawanya pada seorang tabib kenalannya yang cukup terkenal akan kehebatan pengobatannya. Biksu Tibet itu merasa berhutang nyawa kepada Kamasutra. Entah sudah berapa kali ia mengatakan terima kasihnya karena ia menyadari bahwa kalau tidak ada penolongnya itu, mungkin nyawanya dan juga pedang malaikat yang dibawanya telah hilang alias pindah ke tangan orang lain. Besok juga sembuh. Ini sih enteng. Oh ya? Iya. Saya pernah mengobati orang yang matanya kena golok. Lama sekali, 1 bulan baru sembuh. Itulah sebabnya aku tidak mau jauh dari kamu. Kamu memang seorang tabib yang nomor 1. Paling hebat. Ini pedang Andika. Untuk tidak jatuh ke tangan orang jahat. Aku tahu Andika datang dari negeri yang jauh, dengan niat yang bersih. Jadi, aku suka membantu Andika sebatas kemampuanku. Jadi, Andika, tenanglah. Amitabha. Benar apa yang dikatakan tabib hebat tersebut, karena keesokan harinya, sang biksu yang ditutup matanya dengan sebuah perban pun dituntun keluar ruangan, dan mereka mendudukkannya di teras rumah sang tabib. Setelah penutup mata itu dibuka, maka sang biksu pun merasa sangat senang, karena kini ia secara perlahan-lahan benar-benar bisa melihat kembali secara normal, walaupun awalnya sedikit buram. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan wajah-wajah kedua penolongnya, kemudian sang biksu pun mengucapkan beribu terima kasih dan mempertanyakan siapa yang telah menolongnya ketika dikalahkan musuh di tengah hutan. Yang manakah Tuan Pendekar penolong saya? Bukan saya, tapi dia. Sekarang saya baru bisa melihat Tuan yang sebenarnya. Ternyata Tuan Pendekar penolong seorang pendekar yang budiman dan tampan. Memang dia tampan, Pak Pendeta. Tapi dia menggunakan ketampanannya untuk mengikat perempuan. Hush. Jangan bilang di depan pendeta seperti itu. Saya malu. Dengan apa saya harus membalas budi Tuan? Oh, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya minta diajari ilmu pedang. Dengan senang hati. Saya akan memberikan Tuan ilmu pedang yang nomor 1. Terima kasih, biksu. Ya, Kamasutra pun sangat senang dan langsung mendapatkan serta mempelajari ilmu pedang yang sangat diinginkannya itu dengan panduan langsung dari sang biksu. Pemuda itu sebelumnya memang sudah sangat mengagumi ilmu pedang yang dimiliki oleh sang biksu sejak ia melihat pertarungan biksu Tibet tersebut di sebuah kedai ketika bertarung melawan 2 orang pendekar golongan hitam yang ingin merebut pedang malaikat yang dimilikinya. Sejak saat itulah ia mengikuti jejak sang biksu hingga sampai saat ini ia akhirnya mendapat kesempatan langsung untuk bisa mempelajarinya. Pemuda sakti yang memiliki banyak ilmu-ilmu simpanan itu pun benar-benar bersungguh-sungguh dalam belajar karena ia tahu bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu pedang yang sangat hebat dan langka tersebut dari orang lain atau pendekar-pendekar tanah Jawa. Di sisi lain, terlihat Mak Lampir dan Nyi Blorong yang sedang membawa Kenting Sari untuk menjadi tawanannya. Kau harus menerima hukuman yang sangat berat, Kenting Sari. Bagus. Mau kemana kamu? Kebetulan, Ji. Ada apa? Kelihatannya kamu tegang sekali. Ada musuh menyusup ke pihak kita. Oh ya? Iya. Dia menyamar sebagai Winarti dan Enang Sunarsi. Celaka. Basir bisa dibunuh mereka. Justru itu. Aku mau ke sana mau meringkus mereka. Ayo, cepat. Yang curiga pada kita jadi bertambah. Rindi Antika dan Basir. Dua wanita palsu itu pun langsung bersembunyi ketika mendengar suara Lindu Aji yang memanggil-manggil nama Basir. Lindu Aji pun segera membangunkan Basir, sedangkan Bagus Sajiwo langsung menotok beberapa jalan darah Basir sehingga pemuda gendut itu bisa tersadar dari pingsannya. Kurang ajar, aku tiba-tiba ditotok sama anak, sama istrinya Kiai Jamas. Itulah yang mau aku kasih tahu. Maksudmu apa, Gus? Mereka itu siluman, anak buah Mak Lampir.
Siluman? Iya. Ih, aduh, untung nggak dicucuk ubun-ubunku. Aduh, aku takut. Kini kita kembali menuju pada Rindi Antika yang di saat itu telah bertemu dengan kakeknya, yaitu Datuk Larang Tapa. Mereka berencana mencari tahu keberadaan Kenting Sari yang hilang ketika dirinya sedang bertarung melawan Nyi Blorong. Ia pun kemudian mengajak kakeknya itu untuk menuju markas Mak Lampir karena kemungkinan besar Kenting Sari dibawa ke sana. Di sisi lain, Jatmiko yang di saat itu sedang berada di istana tua sendirian pun sedang pusing memikirkan nasib Grandong yang sampai saat ini masih belum juga diketahui keberadaannya. Pemuda itu benar-benar gelisah dan bingung karena ia sama sekali tidak mendapatkan hasil walaupun telah mencari makhluk kesayangannya itu ke berbagai tempat. Sementara itu, Kamasutra yang sedang berada di sebuah hutan pun tiba-tiba mendengar suara seorang wanita yang meminta pertolongan. Ia pun menjadi penasaran dan segera mencari arah sumber suara tersebut. Ternyata suara wanita itu datang dari mulut Kenting Sari yang di saat itu sedang kesakitan karena disiksa oleh Mak Lampir. Nenek setan itu pun menantang Kenting Sari untuk berteriak lebih keras lagi karena tidak ada orang yang akan mendengarnya di tempat sepi seperti itu. Siapa kau? Kamasutra. Kamasutra? Kau ingin mampus? Kamu nenek-nenek sudah tua, sudah bau tanah. Bukannya welas asih, malah sebaliknya. Melihat tampangmu, kau pasti tukang tenung atau tukang sihir yang berarti jahat. Orang ini belum tahu siapa aku, makanya dia berani berkata begitu padaku. Lepaskan gadis ini. Berani kau menyuruh aku? Blorong, buka mulutnya supaya tidak banyak bicara. Beri pelajaran pendekar kesasar ini. Nyi Blorong yang mendapatkan perintah dari Mak Lampir pun tidak langsung menyerang. Ia justru berjalan mendekati Kamasutra karena ia begitu tertarik dengan pemuda tersebut. Wanita itu pun langsung mengatakan bahwa ia suka kepada Kamasutra. Sedangkan Kamasutra sendiri juga mengatakan bahwa ia suka terhadap wanita cantik karena ia adalah pendekar mata keranjang. Namun ia tidak menyukai wanita yang jahat, apalagi seperti Mak Lampir yang menurutnya adalah manusia jelek yang jahat. Selanjutnya, Kamasutra pun langsung mengetahui bahwa wanita yang ada di hadapannya sebenarnya bukanlah manusia, melainkan makhluk siluman yang menjelma menjadi manusia. Ternyata kamu bukanlah manusia. Apa pedulimu? Yang jelas, kau laki-laki yang aku cari. Kamasutra tampak sangat kesulitan menghadapi Nyi Blorong yang bisa menghilang seenak jidatnya. Pukulan-pukulan jarak jauh yang dikeluarkan oleh sang pendekar pun hanya menemui tempat kosong belaka. Hal itu membuatnya menjadi penasaran sehingga ia harus mengeluarkan pedang pusakanya untuk mencoba menyerang wanita siluman tersebut. Namun sepertinya hal itu masih saja sulit bagi Kamasutra karena Nyi Blorong memang siluman yang hebat. Melihat semua itu, sang pendekar pun kemudian langsung mematek salah satu ajian pamungkasnya yang bertumpu pada pedang besar di tangannya. Hal itu membuat Mak Lampir khawatir akan keselamatan Nyi Blorong, sehingga ia melakukan kelicikan untuk menggagalkan serangan Kamasutra. Rasakan pembalasanku, Kenting Sari. Kau akan mati perlahan-lahan sebagai hukuman pengkhianatanmu kepadaku. Guru, bantu aku, Guru. Ya, Mak Lampir dan Nyi Blorong pun kemudian membawa Kamasutra menuju markasnya. Setelah meletakkan pemuda itu di balai kayu bersama Nyi Blorong, Mak Lampir pun kemudian segera menemui murid-muridnya dan memberitahukan bahwa ia telah berhasil menculik Kenting Sari dan menyiksanya.
Tiga wanita murid mak lampir itu pun merasa tidak tega mendengar bahwa Kenting Sari disiksa, karena wanita itu adalah saudara mereka juga. Lalu ketiganya meminta ampunan untuk Kenting Sari kepada mak lampir, dan mereka berjanji akan membujuk saudara mereka itu untuk kembali menjadi golongan hitam. Akan tetapi guru mereka itu tetap menolaknya. Nyi Blorong pun kemudian mengusulkan agar Kenting Sari lebih baik mereka jadikan senjata untuk melumpuhkan golongan putih, sebab wanita itu selama ini masih bebas keluar masuk golongan putih. Mak Lampir pun sangat setuju dengan usul murid kesayangannya itu. Ia pun kemudian menyuruh ketiga muridnya untuk mengambil Kenting Sari di hutan larangan. Awas, awas Mak Lampir, beraninya. Memangnya kamu berani sama Mak Lampir? Weh, dia itu yang takut sama aku. Oh, aku tantangi 5 kali. 10 kali. Dia nggak berani kok nongol batang hidungnya. Pendekar hebat di Satroni, ya kan Sir? Iya, makanya kamu itu jangan macam-macam sama aku, Ji. Awas Sir! Aduh, ular. Ini yang kamu takuti. Ini yang kamu sebut ular. Iya. Ya. Wong, aku pikir Mak Lampir mengadakan penyerangan sama aji-ajian. Ajian wewe gombel, Sir. Wah, semlikete kamu, banyak tanya, Ji. Sir. Di sisi lain, tampak Kenting Sari yang sedang dibelenggu oleh mak lampir di sebuah gua di hutan larangan. Sedangkan saudaranya atau murid-murid mak lampir yang ditugaskan untuk mencarinya pun belum bisa menemukannya, karena memang hutan itu sangat luas dan cukup rimbun. Namun mereka tidak menyadari bahwa ketika itu sebenarnya mereka telah sampai di depan gua tempat Kenting Sari berada. Secara tidak sengaja, mereka pun kemudian mendengar suara jeritan orang meminta tolong, sehingga ketiganya pun segera beranjak masuk ke dalam gua, dan mereka akhirnya menemukan Kenting Sari yang sengaja diikat dengan akar pohon oleh mak lampir. Namun mereka sepertinya tidak mampu untuk melepaskan belenggu tersebut karena telah diisi sebuah kekuatan ajian mak lampir yang sangat hebat. Walaupun mereka telah menggabungkan ilmunya, akar-akar itu tetap tidak bisa mereka hancurkan. Pasti guru telah mencampur dengan ajian lain. Kurang ajar! Kenapa kalian ikut campur? Karena Kenting Sari saudara kami. Bebaskan aku! Dia! Lepaskan! Mau apa kamu? Lepaskan atau kami rebut dengan paksa. Tidak, hadapi saya dulu. Ya, akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun sayang sekali, karena Kenting Sari berhasil dibawa kabur oleh Kenting Wulan, dan Jatmiko yang berusaha mengejarnya pun harus kehilangan jejak karena wanita itu langsung menghilang. Tidak lama kemudian, Basir, Lindu Aji, dan Bagusa Jiwa pun sampai di gua tersebut. Mereka menyaksikan pertarungan itu sambil mendengarkan kata-kata Basir yang begitu sombong namun lucu. Ia pun mengatakan bahwa ia malu jika harus bertarung melawan kerocok-kerocok murid mak lampir tersebut karena ilmunya sama sekali tidak sepadan dengan ilmu yang dimiliki oleh Basir. Malu lawan sama kerucuk-kerucuk. Supaya gampang. Gampang apanya? Membukanya. Ayo Kuri. Jatmiko pun mengatakan bahwa Kenting Sari berhasil dibawa oleh mak lampir, sedangkan dirinya sendiri langsung berpamitan untuk melanjutkan misinya guna mencari tahu keberadaan Grandong. Bagusa Jiwa langsung mencegah kepergian Jatmiko karena ia khawatir dengan pemuda tersebut jika harus pergi sendirian, sehingga ia merasa harus mendampingi Jatmiko. Begitu juga dengan Rindi Antika dan kakeknya, mereka juga ingin menemani Jatmiko untuk mencari Grandong.
Akhirnya, mereka sepakat untuk mencari bersama-sama. Hingga kini tinggal Basir sendirian saja yang masih belum mempunyai tujuan. Sedangkan tugas untuk mencari Kenting Sari, kita serahkan kepada calon suaminya. Basir, silakan Sir, untuk mencari calon istrimu. Semlekete. Daripada aku mati berdiri sendirian, mendingan ikut kalian. Kasihan ya aku. Sudahlah Sir, kamu jangan takut. Aku akan menemanimu. Beres. Kalau sama Lindu Haji tidak ada masalah. Ayo. Sementara itu, dua murid mak lampir yang lari dari pertarungan pun saling berbagi cerita mengapa mereka sampai harus kembali kabur ketika berhadapan dengan golongan putih. Namun Kenting Kuning memiliki alasan yang sangat kuat, yaitu karena ia takut dengan ilmu pamungkas Basir yang dirasa sangat menakutkan karena senjatanya berada di dalam kolornya yang belum sempat dilihatnya karena ia keburu kabur. Kawannya pun tertawa ngakak mendengar penjelasan Kenting Kuning yang sangat lucu itu. Memangnya kamu tahu sendiri senjatanya? Tahu? Aku sendiri sampai kaget dan jantungku berdebar-debar waktu dia buka tali kolor. Apa? Tali kolor? Senjata apa pakai tali kolor segala? Pokoknya seram. Makanya aku lebih baik menyelamatkan diri daripada berat akibatnya nanti. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.